Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mencatat transaksi penjualan tunai menggunakan metode perpetual. Hanya metode perpetual ya, karena PT Karisma Digital di sini menggunakan metode perpetual. Nah, sebenarnya untuk mencatat transaksi penjualan tunai itu hanya sedikit berbeda dengan transaksi penjualan kredit yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Langsung kita perhatikan bukti transaksinya ya. Nah, bukti transaksinya di sini adalah bukti kas masuk. Nah, kalau bukti kas masuk berarti pasti masuknya ke kas resep jurnal seperti biasa. Kemudian, kita perhatikan keterangannya di sini ada penjualan tunai, ini jenis barangnya, kemudian ada keterangan rabat dan PPN. Nah, rabat di sini adalah potongan atau diskon ketika ada transaksi penjualan tunai. Jadi sama saja dengan diskon. Kalian sudah paham dan familiar lah ya dengan istilah diskon. Nah, jadi rabat itu adalah potongan atau diskon atas transaksi penjualan tunai. Langsung kita catat ya. Nah, kita biasakan mencatat dari yang paling mudah dulu. Nah, transaksinya penjualan tunai. Nah, kalau secara tunai pasti kita akan menerima kas ya. Bukti transaksinya juga bukti kas masuk, pasti kita akan menerima kas, berarti kasnya itu bertambah. Kas bertambah ada di sebelah debit. Langsung kita catat cash in bank, saya ingat ya, cash in bank bertambah di sebelah debit, nominalnya sebesar yang ada di kotakan di sini ya. Kita catat 102 sebesar yang ada di kotakan. Kemudian transaksinya adalah penjualan tunai ya, penjualan. Ketika kita menjual berarti pasti penjualannya bertambah. Penjualan bertambah itu ada di sebelah kredit. Salesnya bertambah di sebelah kredit. Nominalnya yang mana? Nah, di sini ada, kita perhatikan keterangannya. Nah, yang dijual adalah nikel D600 3 unit, kemudian nikel D500 2 unit. Kemudian totalnya menjadi sekian. Nah, yang dimasukkan menjadi nominal sales di sini ya, bukan sebesar total penjualannya di sini, tetapi karena di sini ada rabat atau potongan, yang menjadi nominal sales adalah total penjualan dikurangi dengan rabat ya. Jadi 93.400.000 dikurangi 467.000 ya. Rabat di sini tidak dicatat di akun tersendiri, tetapi langsung mengurangi nilai penjualan ya. Jadi nominal salesnya dari total penjualan dikurangi dengan rabat ya. Tinggal kita hitung, ketemunya 92.933 ya. Setelah dihitung ketemunya sekian. Nah, kemudian setiap transaksi penjualan kita itu dikenakan PPN ya, namanya PPN keluaran. PPN-nya itu bertambah di sebelah kredit atau fat out ya. Sales itu selalu diikuti dengan fat out. Nominalnya sesuai yang ada di keterangan transaksi di sini
yaitu 9.293.300. Nah, hanya seperti ini ya. Kemudian karena di sini PT Karisma Digital itu menggunakan metode perpetual, setiap terjadi transaksi penjualan, selain kita mencatat sebesar harga jualnya yang ada di dokumen transaksi, kita juga harus mencatat sebesar harga perolehannya atau harga pokok penjualan. Nah, kita catat setiap terjadi transaksi penjualan pasti harga pokoknya juga bertambah. Nah, harga pokok penjualan bertambah di sebelah debit ya. Harga pokok penjualan itu cost of goods sold. Saya singkat COGS. Kemudian nah, karena kita melakukan transaksi penjualan, barangnya kita jual, jadi barangnya berkurang. Persediaan barang dagangnya itu berkurang di sebelah kredit. Ya. Merchandise inventory-nya berkurang di sebelah kredit. Nah, nominalnya dari mana? Nah, nominalnya kita lihat di inventory card. Nah, makanya setiap terjadi transaksi penjualan, kita harus langsung mencatat ke inventory card karena kita perlu untuk menghitung nilai harga pokok penjualan. Nah, kita harus mengisi inventory card karena kita butuh untuk mengisi nominal COGS di sini. Nah, langsung kita catat di inventory card. Kita perhatikan yang dijual di sini yang pertama adalah Nikol D600 ya. Yang D600 dulu ya. Kita catat ke inventory card. Nah, kita catat di inventory card-nya Nikol D600. Nah, tinggal kita tuliskan tanggal transaksinya tanggal 18. Kemudian nomor dokumennya, kemudian transaksinya di sini udah Bina Mandiri atau boleh penjualan tunai di sini juga nggak masalah ya, penjualan tunai. Oke, boleh penjualan tunai. Kemudian yang dijual, nah kita lihat di dokumennya yang dijual sebanyak 3 unit. Nah, 3 unit berarti kita masukkan di kolom out ya. Penjualan itu masuknya ke kolom out. Nah, kita tuliskan quantity itu jumlahnya 3 unit, kemudian price-nya. Nah, untuk price atau harganya ketika kita mencatat di inventory card itu bukan harga yang ada di dokumen transaksi. Jadi kita tidak melihat dokumen transaksi. Mau penjualannya tunai atau kredit, ketika kita mencatat di inventory card itu ketika transaksi penjualan tunai kita lihat di harganya dari kolom balance. Jadi kita perhatikan price di kolom balance ya. Di tanggal sebelumnya. Nah, dari sini. Ya, di tanggal sebelumnya itu saldo balance-nya itu ada 13 unit yang harga 21.500.000, totalnya sekian. Dan ada 5 unit yang harganya 21.780.000. Yang totalnya sekian. Nah, karena kita menggunakan metode penilaian persediaannya adalah FIFO atau first in first out. Jadi kita jual barang yang pertama kali masuk dulu. Nah, yang pertama kali masuk berarti yang ada di atas. Nah, yang jumlahnya 13, harganya 21.500.000. Jadi kita masukkan
ke kolom price yang out ini harganya 21.500.000. Nah, tinggal kita kalikan. Jumlahnya 64.500.000. Nah, setelah itu tinggal kita tuliskan di balance-nya. Berarti dari sini tadinya 13, kita jual 3, tinggal 10. Price-nya 21.500.000 dan masih ada 5 ya. Di sini masih utuh 5 yang harga 21.780.000, totalnya sekian. Nah, itu untuk Nikol D600. Kemudian satu lagi yang kita jual adalah Nikol D500. Nikol D500 sama kita masukkan tanggal transaksinya, kemudian nomor dokumennya, kemudian keterangannya, boleh penjualan tunai juga. Nah, kemudian kita masukkan jumlahnya. Yang kita jual di sini sebanyak 2 unit. Nah, tinggal kita tuliskan di kolom out kuantitinya sebanyak 2. Nah, tapi kita perhatikan dulu di kolom balance di tanggal sebelumnya kita punya persediaan ada 6 unit yang harga 8.250.000 dan ada 5 unit yang harga 8.360.000. Nah, karena kita menggunakan metode penilaian FIFO, jadi kita jual yang pertama kali masuk dulu. Jadi yang harganya 8.250.000 kita tuliskan di kolom out di sini. 8.250.000 tinggal kita kalikan, ketemunya sekian. Nah, tinggal kita tuliskan di kolom balance. Tadinya punya 6 dijual 2, tinggal 4, harganya sama 8.250.000. Kemudian masih utuh ya, ini 5 unit yang harga 8.360.000. Nah, setelah kita catat di inventory card, nah kita bisa menghitung nominal COGS atau harga pokok penjualan. Caranya seperti apa? Kita tinggal melihat di kolom amount yang out. Jadi kita lihat di kolom out sebelah amount-nya. Nah, jadi dari yang tanggal tadi, tanggal 18, kita lihat di kolom amount yang out. Nah, yang kita jual tadi adalah Nikol D600 dan D500. Berarti tinggal kita jumlahkan yang Nikol D600 dan D500 di kolom amount yang out. Di sini yang D500 ada totalnya 16.500.000. Nah, ditambah dengan yang D600 di sini 64.500.000. Jadi 64.500.000 ditambah dengan 16.500.000, ketemunya 81 juta. Tinggal kita tuliskan di sini 81 juta. Nah, persediaan barangnya juga berkurang 81 juta. Nah, sudah selesai, tinggal kita pindahkan ke cash receipt jurnal. Cukup dari saya, sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.